Perang Dunia Kedua telah berakhir, negara Uni Soviet makin meraja, mereka menguasai sebagian teritori perbatasan Finlandia. Daerah perbatasan pun makin maju ke dalam, wilayah Karelian yang tadinya menjadi area Finland, kini menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada tahun 1946, jagoan kita Atami Korpi, si mantan komandan perang Finlandia yang punya semboyan, menolak untuk mati sedang berada dalam perjalanan. Dengan ditemani oleh anjingnya yang setia, ia hendak menyeberangi perbatasan untuk mengunjungi rumahnya dulu di Karelian. Esok paginya ia pun tiba di rumah tersebut yang mana sudah dalam keadaan kosong. Rumah masa lalunya itu masih tetap seperti sedia kala dengan tanda-tanda yang otentik dan barang-barang memori nostalgia keluarga. Pak Komandan dulu itu memiliki istri dengan 2 orang anak. Hancur hati Pak Komandan mengenang kepergian semua anggota keluarganya yang sudah gugur akibat dari kekejaman perang. Di tempat lain di daerah Siberia terdapatlah seorang tawanan yang menjalani isolasi selama beberapa tahun. Yegor Dragunov, si om tawanan ini adalah orang yang membantai keluarga dari Atami. Dia memancung kepala semuanya hanya dengan alasan biar sedikit hemat peluru. Akibatnya Atami jadi murka, dengan gagah ia pun melakukan pembantaian terhadap 300 orang prajurit Soviet di perang musim dingin. Kini pihak Tentara Merah sudah mengetahui keberadaan Atami yang 10 jam sebelumnya telah melewati gerbang perbatasan. Pak Komandan ingin agar legend Finlandia itu dibunuh sebagai balas dendam terhadap kematian 300 orang prajurit. Yegor akan dilepas dan disuruh untuk membereskan masalah akibat ulahnya dulu itu. Pagi itu Atami masih berada di rumahnya. Ia berniat untuk mempreteli semua ornamen rumah yang sangat berarti bagi dirinya. Pilar kayu pada dinding dan kusen yang terdapat coretan ketika ia mengukur tinggi anak secara berkala. Tiap keping dari isi rumah ini sangat berarti bagi dirinya, lebih dari tumpukan emas. Atami ingin membawa semuanya agar ia bisa merasa selalu dekat dengan mendiang keluarga. Hari masuk di waktu lewat malam bagian Finlandia, ia akhirnya rampung dengan pekerjaan meloading barang. Jalanlah kemudian ia untuk balik menuju tempatnya sekarang. Waktu mencapai pagi, ia pun telah tiba di persimpangan menuju ke daerah perbatasan. Jarak masih 120 km menuju sana. Tiba-tiba ia menemukan ada sebuah mobil jeep Tentara Merah sedang berada di tengah jalan. Atami terpaksa menghentikan truknya. Seorang prajurit lalu datang menghampiri dan melakukan pengecekan identitas. Tiba kemudian satu jeep lagi dari belakang. Jeep ini dikendarai oleh Mr. Dragunov. Acara penjegatan itu dalam rangka misi yang ia emban untuk membantai legend Finlandia bangkotan ini. Asisten Mr. Yegor langsung turun, ia lewat dari Atami dan berbicara kepada prajurit di depan truk. Atami dengan seksama mengamati pergerakan di depan dan belakang lewat kaca spion. Musuh di depan tampak sedang menyalakan bom molotov dan yang di belakang terlihat sedang menghunus pisau. Atami langsung bersiaga, ia menghajar prajurit depan dengan pintu, lalu memundurkan truknya untuk menggilas prajurit di belakang yang hendak merusak ban. Atami langsung kabur dengan menghajar jeep di depan. Tentara Merah yang nyangkut pada pintu ia tarik masuk ke dalam dan ia pukul sampai pingsan. Mr. Yegor tidak tinggal diam, ia langsung bergerak memburu Atami dengan mengerahkan sebuah mobil kargo. Atami masih tetap siaga, ia pun menyuruh Tentara Merah yang naas itu untuk membantu meloading peluru. Di sebuah lokasi tiba-tiba Atami memutuskan untuk berhenti. Prajurit Soviet yang nyangkut itu ia pakai sebagai pancingan, sementara Atami muncul dari pintu penumpang untuk menghajar ketiganya. Kini tinggal Mr. Yegor dan asistennya yang ada di depan mata. Mr. Yegor menyuruh anak buahnya untuk tetap berdiam diri. Ketika Atami menembak ban mobil jeepnya, anak buahnya itu malah bereaksi dan akhirnya harus jadi korban tembakan tepat dari Atami. Legend Finland ini tidak membunuh Mr. Yegor yang tetap berdiam diri. Ia pun langsung melanjutkan perjalanan.
Atami belum mengerti bahwa orang yang ia biarkan hidup itu adalah otak dari perburuannya. Mr. Yegor tidak terlalu lama menunggu. Selesai ia mengganti ban mobilnya, datang beberapa orang prajurit bermotor sebagai pasukan bantuan. Mereka pun melanjutkan perburuannya terhadap Mr. Corby. Dengan speed yang lebih cepat, barisan motor yang dibuntuti oleh jeep Mr. Dragunov sudah berhasil mendekati Atami. Pasukan motor langsung bergegas mepet kanan kiri. 4 motor daripadanya kemudian ambil posisi di depan truk. Satu motor berusaha mendekati pintu. Ia nggak peduli kena tembak karena dilindungi oleh wardrobe serba tahan peluru. Orang satu ini lalu mengeluarkan senapan dan sekonyong-konyong melakukan tembakan. Atami yang kaget sempat kehilangan kendali kendaraannya. Truknya melenceng keluar jalur, namun untungnya masih berhasil ia kontrol dan dikembalikan menuju area jalan. Motor-motor itu kembali bersiaga di belakang dan salah satunya ujuk-ujuk rubuh. Penumpangnya ternyata lompat menuju atap truk. Dari atas ia berusaha menembak pas supir, namun Atami masih berhasil mengantisipasi. Ia pun merem truknya, membiarkan tentara lawan terpelanting ke arah depan. Orang ini lalu manjat dan berusaha menyerangnya. Atami menggoyangkan truknya dan jatuhlah ia ke jalan untuk menjadi korban hantaman jeep di belakang. Mr. Yegor pun terpaksa menghidupkan wiper untuk menyeka cipratan darah pada kaca mobilnya. Tantangan lain kemudian muncul. Seorang prajurit musuh lagi-lagi naik ke atas atap dan kali itu orang ini berhasil masuk lewat pintu samping. Ia pun menendang Atami yang kemudian bergelantungan pada pintu. Satu rider yang berusaha mengganggu berhasil ia singkirkan. Kini tinggal mematahkan perlawanan orang yang berada di dalam truk. Atami melilit orang itu dengan hook dari tambang kawat. Orang itu ia lontarkan keluar, lalu ia tarik hingga pisah kepalanya dengan badan. Mr. Yegor kembali harus menyeka kaca mobilnya. Beres mengurusi semua rider, kini Atami harus mengatasi gangguan langsung dari Yegor. Sesama om-om ini saling berseteru di jalanan. Atami harus masuk ke dalam hutan agar api tidak terus melahap balok-balok kayu harta paling berharga. Keluar dari dalam hutan, ia pun berhenti untuk memastikan bahwa semua bara api itu telah padam. Kondisi sedikit tenang, ia pun beristirahat untuk kasih minum anjing dan mesin mobilnya. Baru aja nyantai bentar, tantangan besar lain lalu muncul ke hadapan kakek Atami. 2 pesawat pasukan merah telah tiba di lokasi itu. Pak Komandan langsung mengajak anjingnya masuk ke dalam truk. Ia pun membawa truknya ngabret dari sana. 2 pesawat itu mencecarnya dengan tembakan. Lolos dari serangan pertama, Pak Tua tiba di sebuah area yang terbuka. Segera ia pun masuk ke dalam sebuah gubuk yang terdapat di ujung jalan. Berada di dalam sana, setidaknya pesawat di atas tidak bisa membidik dengan tepat. Namun ketika beberapa waktu, suara pesawat itu mulai tak terdengar, Atami mulai curiga. Ia pun kembali bersiaga dan langsung melaju begitu suara itu kembali terdengar. 2 pesawat tempur itu rupanya memang sedang ancang-ancang untuk melepas sejumlah bom. Lolos lagi truk bangkotan ini untuk kembali masuk ke dalam hutan. Sementara Atami berada dalam rapatnya barisan pohon, 2 pesawat Soviet tetap membuntuti dari atas. Melihat bahwa barisan pohon itu areanya terlalu luas, satu pilot pesawat yang penasaran lalu nekat turun dengan melakukan manuver sirkus. Pesawat itu ia miringkan untuk masuk ke area jalan.
Atami punya cara lain. Ia berhentikan truknya, membiarkan sayap pesawat itu membentur barisan balok kayu muatannya. Hancurlah kemudian pesawat tersebut teronggok ke atas landasan. Atami melajukan kembali truknya dengan menggilas bangkai pesawat pemburunya. Tiba di ujung hutan, ia kembali menghentikan kendaraan. Atami mengamati kemana larinya pesawat yang satunya. Tidak melihat tanda-tanda keberadaannya, ia pun melanjutkan perjalanan. Daerah itu adalah sebuah area tebing yang memiliki jurang di tepi pantai. Atami mulai menjalankan truknya dengan perasaan lebih santai sambil menikmati panorama pemandangan yang sangat menenteramkan. Selang beberapa waktu, suara pesawat itu kembali terdengar dan munculnya justru dari balik tebing di atas pantai. Pesawat ini lalu kembali meninggi, menampakkan dirinya kepada targetnya. Sang pilot kembali bersiap untuk melakukan serangan. Sayang sekali, serangan itu tidak berlanjut karena terlanjur kehabisan peluru. Selanjutnya yang pilot itu lakukan adalah mengorbankan pesawatnya untuk menjadi peluru pemusnah lawan. Sementara, ia sendiri loncat dengan parasut. Atami menembak tali ikatan kayu lalu merem truknya, membiarkan balok kayu itu menjadi tameng bagi truknya. Pesawat itu pun terpelanting ke arah belakang dan hancur di kejauhan. Saat kakek tua ini sedang berusaha menaikkan lagi balok kayu, parasut itu landing gak jauh dari sana. Sang pilot langsung menembak Pak Komandan, namun lagi-lagi keburu kehabisan peluru. Atami langsung menghampiri orang tersebut untuk ia beri hadiah beberapa jurus kungfu, sebelum akhirnya ia kembali mendengar suara mesin pesawat. Unit yang tiba kali ini malah sebuah pesawat bomber. Atami tidak punya banyak waktu, ia langsung balik dan terus melajukan truknya. Pesawat bomber itu tidak segan-segan melepas muatan bomnya. Atami terpaksa melakukan manuver untuk menghindar yang membuatnya kehilangan kendali terhadap kendaraannya. Bebas dari hujaman bom, truk berukuran jumbo ini akhirnya terjun ke arah lautan. Truk itu pun akhirnya tenggelam dan sang pengendara langsung berusaha keras untuk membebaskan diri. Dengan tidak lupa mengamankan anjingnya, Atami membukakan jendela lalu mencoba berenang untuk naik ke permukaan. Namun rupanya ia tidak rela jika barang-barang berharganya harus ikutan tenggelam. Atami balik lagi untuk melepaskan kayu-kayu itu dari ikatannya. Kayu-kayu tersebut akhirnya terselamatkan dan dengan kayu-kayu itu ia bisa mengambang pada permukaan air yang tenang. Hari berlalu menjelang sore, Mr. Dragunov yang telah mengutus anggotanya untuk melakukan pencarian ke wilayah perairan telah muncul dengan hasil nihil. Mereka telah menemukan truknya, namun tidak dengan penumpangnya. Meskipun demikian, Mr. Dragunov masih yakin bahwa targetnya itu masih ada di area sekitar. Hari menjelang gelap, Atami dengan balok-balok kayu yang telah ia sulap menjadi rakit akhirnya tiba di sisi lain dari pantai. Rupanya, pantai tersebut adalah bekas area lokasi pertempuran di zaman perang tahun sebelumnya. Esok paginya, sementara perbatasan sendiri telah disiagakan dengan penjagaan, Atami membongkar segala bahan peledak yang berceceran di sekitar, lalu melilitkannya kepada tank yang akan ia kemudikan. Mr. Dragunov dengan sabar menunggu kedatangan Atami. Hari mulai masuk siang, suara gemuruh mesin butut mulai terdengar dari kejauhan. Tank bobrok yang dikendarai oleh Atami telah tiba, pasukan perbatasan pun langsung bersiaga. Jarak 100 meter dari gerbang, tank itu berhenti sejenak. Mr. Dragunov memastikan bahwa pengendara tank butut itu memang orang yang ia tunggu. Atami berhenti untuk menyalakan sumbu peledak sebelum ia lanjut bergerak. Makin dekat, tank ini pun makin mendapatkan serangan hebat. Atami rupanya tidak berencana melabrak benteng, namun justru berusaha untuk melompatinya. Bom itu sengaja ia pasang di belakang untuk menjadi pelontar kendaraannya. Sayangnya, karena terlalu bobrok, roda tank itu keburu putus dan berhentilah si tank tersebut.
Sadar bahwa ia akan segera ditangkap, Atami mempersiapkan diri dan terlebih dahulu ia mempersiapkan sebuah pisau. Setelah itu ia pun membuka pintu tank tersebut untuk membiarkan anjingnya kabur. Berikutnya, giliran dirinya yang keluar dari dalam tank tersebut. Mr. Dragunov lalu menghampiri bersiap untuk menghabisi. Mobil komandan keburu datang, keputusan dari mereka ternyata si legend Finland ini akan mereka tangkap hidup-hidup. Atami lalu diseret untuk mereka bawa ke tahanan. Di dalam gerbong kereta yang akan membawanya ke tahanan itu, Atami disiksa, tubuhnya dicambuki layaknya dendeng sapi mikroelektronik. Mr. Dragunov lalu datang untuk melakukan penyiksaan lebih jauh. Orang ini masuk dengan tidak membawa senjata apapun. Orang ini bahkan sama sekali tidak menyentuh tawanannya. Mr. Dragunov datang dengan membawa cerita di masa lalu. Ia pun lalu bercerita bahwa dari ratusan orang yang pernah ia bunuh, hanya secuil saja hingga saat itu wajahnya masih ia ingat. Wajah korban itu adalah Otava, anak sulung dari Atami yang hampir saja berhasil menusuk matanya sebagai pembelaan terhadap emak dan adiknya. Yegor terpaksa menangkapnya, lalu memancung semua anggota keluarga Atami dengan singkup. Sekarang, Yegor akan memusnahkan semuanya, termasuk dengan balok-balok kayu penuh kenangan. Atami sendiri akan ditempatkan sebagai pengganti dirinya, pengisi ruang tahanan isolasi di penjara Siberia. Kalimat-kalimat biadab yang keluar dari mulut Yegor memang sudah menjadi senjata yang lebih menyakitkan daripada sekedar cambuk listrik. Namun seperti hal kejadian di masa lalu, rasa sakit yang ditanamkan ke dalam dirinya malah membuat energi dalam diri legend Finland ini. Atami yang tidak lagi merasakan sakit, ia membiarkan tangannya mengucurkan darah agar hook yang mengikat tali tambangnya bisa segera terlepas. Dengan kekuatan dari rasa amarah yang luar biasa, ia pun bisa melepasnya. Suara dentuman badan Atami pada lantai terdengar oleh penjaga di luar gerbong. Mereka sempat melihat tubuh tawanan ini sudah lepas dari ikatannya. Gejala nggak asik sudah bisa mereka rasakan. Mereka tidak mengamati lebih lanjut bahwa pada saat itu orang ini sedang mengeluarkan pisau yang ia sembunyikan di dalam kulit bagian paha. Ketika salah seorangnya masuk untuk memeriksa, Atami sudah siap dengan pisaunya. Penjaga di luar hanya berani mendengar, namun terlalu takut untuk melihat ke dalam. Ia baru mau melihat setelah ada ketukan dari dalam. Dilihat dari celah pintu, rekannya tadi rupanya sudah selesai membereskan masalah. Penjaga ini lalu membukakan pintu gerbong. Namun yang muncul kemudian ternyata justru malah sang tawanan dengan sepotong tubuh dari rekannya tadi. Penjaga ini terlalu ngeri melihat Atami, ia pun memilih loncat dari atas gerbong. Atami yang keluar dengan lumuran darah telah sukses mencincang penjaga tadi. Kini gilirannya untuk membalaskan dendam terhadap Yegor. Orangnya sendiri saat itu sedang ada di gerbong eksekutif gabung dengan para komandan lain. Orang ini ternyata masih menyimpan dendam karena di masa perang lalu ia pernah ditangkap dan didakwa sebagai penjahat perang. Sementara itu di belakang, Atami telah siap dengan misinya. Sedikit kabar baik, agak lega ia melihat tumpukan baloknya masih ada terselamatkan. Ia pun lalu mengambil sebuah perkakas dan jalan menuju gerbong di depan. Gerbong pertama yang ia lewati adalah gerbong tempat nginep prajurit muda. Dengan hati-hati Patua ini berjalan, ia tidak ingin terpaksa harus membantai anak-anak muda yang tak bersalah ini. Sempat salah seorangnya kemudian bangun, namun Atami keburu keluar dari dalamnya. Lanjutlah kemudian ia masuk gerbong berikutnya. Gerbong di depannya ini sama-sama gerbong para prajurit muda. Di sini belum apa-apa, tiba-tiba saja ada seorang prajurit yang baru masuk dari depan. Atami langsung menghajarnya dengan martil. Satu orang yang terbangun langsung ia tikam berkali-kali lewat bawah ranjang. Orang itu memang berhasil dibungkam, namun tetesan darahnya mulai menerpa prajurit di bawah. Sebelum orang itu sempat bangun, Atami keburu berhasil nyelinap keluar. Perkakas tadi ia pasangkan untuk mengganjal pintu gerbong tersebut. Masuk ke gerbong berikut, para prajurit di sini ternyata pada masih melek.
Untuk yang satu ini, Atami berkeputusan untuk tidak bertarung. Ia memilih jalan lewat atap gerbong. Namun di atas itu ia kebentur sebuah palang yang membuatnya kemudian terlontar dan masuk ke gerbong yang ia hindari. Pada akhirnya ia pun tetap harus bertempur. Setelah menghajar dua prajurit terdekat, Atami berlindung di balik tubuh dua prajurit itu yang ia jadikan sebagai tameng. Ketika pihak musuh sudah menghentikan tembakannya, ia pun muncul dengan dua senapan milik prajurit tadi. Atami menghajar semua prajurit yang tersisa. Dengan bekal dua senapan, ia pun tidak ragu masuk ke gerbong di depan yang merupakan gerbong barang. Semua prajurit Soviet yang berada di gerbong itu ia lumah tak bersisa. Suara gaduh di belakang itu sedikit terdengar ke gerbong eksekutif di depannya. Yegor yang merasa curiga langsung pergi untuk memastikan kondisi di belakang. Dari luar gerbong dapur, ia melihat bahwa di belakang memang sedang terjadi sebuah pertempuran. Yegor ambil jalan pintas, ia pun melepas hook gerbongnya itu. Atami sudah siap untuk datang, namun gerbong di depan sudah tidak akan bisa ia capai. Ia melihat bahwa di sampingnya terdapat sebuah roket. Sebuah ide lalu muncul di kepalanya. Yegor Dragunov kembali masuk ke dalam gerbongnya dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu dengan dingin ia membacok jenderal di sampingnya. Beberapa komandan lain lalu menyusul ia tembak, menyisakan orang KGB yang dulu pernah menangkapnya. Orang ini coba menyogoknya dengan sekopar uang, namun bukan itu yang diinginkan oleh Yegor. Ia pun menghajar orang tersebut, baru setelah itu uangnya ia ambil. Di belakang, perkembangan terjadi pada gerbong prajurit muda. Mendengar kerusuhan di depan, mereka pun lalu maju dengan senjatanya. Di ujung gerbong, mereka lalu diperlihatkan dengan kerusuhan yang sesungguhnya. Seorang patua menyalakan roket sebagai alat peluncur dari kereta pembawanya. Meluncurlah kereta itu menyusul gerbong di depannya. Kereta itu sengaja ia tabrakan agar patua bisa meluncur menuju gerbong depan. Legend Finland ini pun menabrak Mr. Yegor dan langsung memberinya hantaman. Duel pun terjadi di antara dua kakek yang bengal ini. Atami yang sudah terbukti jago dan tahan terhadap rasa sakit pastinya lebih dulu di atas angin. Namun rupanya sisa-sisa darah prajurit pada diri Yegor masih tetap ada. Ia pun melakukan serangan balasan. Yegor yang hendak kabur dengan koper uangnya lalu didorong masuk ke gerbong dapur. Lagi-lagi Atami kena hajar dan dipentung dengan singkup hingga mental ke gerbong luar. Yegor hendak melakukan adegan rekonstruksi terhadap pembunuhan keluarganya di waktu lalu. Ia nggak ngeh dengan keberadaan roket nuklir di depannya yang saat itu masih menyala. Atami melapaskan mur pada roket tersebut sehingga lepaslah bahan peledak jumbo itu menerjang gerbong kereta. Sementara itu Atami pun berdiri untuk merem keretanya agar menjauh dari gerbong di depan. Tak lama kemudian terjadilah ledakan besar itu. Area sekitar pun sejenak terguncang. Udara tersisipi dengan debu-debu gerbong kereta yang telah musnah. Satu barang yang masih selamat adalah buku identitas dari legend Finlandia itu. Pagi harinya, patua Atami dengan muatan balok-balok kayu miliknya akhirnya tiba di perbatasan. Dengan bekal buku identitas tersebut, ia pun dipersilahkan untuk lewat. Bebaslah sudah legend Finlandia ini kembali ke negaranya. Tiba di tempatnya yang baru, Atami menyusun lagi balok-balok kayu itu sesuai dengan nomor yang telah ia tuliskan. Sekelompok orang kemudian datang dengan berbekal perkakas. Atami pun langsung bersiaga. Orang-orang ini ternyata warga desa yang juga pindahan dari Karelian. Alih-alih minta surat keterangan, mereka justru dengan senang hati menawarkan bantuan. Atami sangat gembira mendengarnya, apalagi ketika orang-orang itu langsung turun bekerja tanpa harus menunggunya bicara. Jadi di sepanjang film sequelnya ini, tokoh Atami Korpi dari awal sampai akhir sama sekali tidak mengeluarkan suara.
Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.